Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Salam rahayu, salam budaya. Pada kesempatan malam ini, kula kali panjenengan saged ngrawuhi kados kaya kala wingi dalu temanipun medhar rasa. Nah, kawonten kesempatan dalu menika niki wonten sesunan gelaraken medhar rasa kawonten napa kang arane makhluk kajiman. Saderenge panjenengan sedaya niku nyumerapi makhluk kajiman iki sebenarnya makhluk kajiman itu adalah buah pikiran atau buah hasil dari perjalanan spiritual mencapai supranatural, khususnya orang Jawa itu, di masyarakat Jawa khususnya itu adalah sangat melekat, karena orang Jawa pada khususnya itu secara spiritual, jiwa spiritualnya itu mistik sangat. Itu. Nah, di kesempatan malam ini saya akan menjelaskan tentang nopo sih kajiman itu. Kajiman itu makhluk mitologi. Makhluk sudah tergolong makhluk astral. Tapi dalam sudut pandang mitologi Jawa, ya. Jadi kalau klarifikasi, ini dalam sudut pandang mitologi Jawa. Yang konon kajiman ini berasal sebenarnya dari manusia. Ya kalau kali panjenengan menika yang berubah menjadi bangsa jin karena kita tidak diterima di alam barzah. Napa alam barzah? Alam kubur. Baru bisa tercipta. Sing menurut kula versi kula dalam bahasa sak gaduke kula nyumrapi niku secara supranatural, di mana kita tidak diterima di alam barzah atau di alam kubur dan kembali ke fana, ke dunia, kan sudah tidak ada raga, karena raga sudah ditanam oleh saudara-saudara kita yang masih hidup, berarti tidak bisa dipakai. Itulah. Nah, itu versi saya, menurut saya. Nah, terus ada pertanyaan lagi yang disebut tentang sosok bangsa kajiman itu Pak pripun? Sosok bangsa kajiman itu sebenarnya bangsa kajiman ini hidup di alam dunia, ya alam fana. Mungkin insya Allah ini tasik dalam belum bisa signifikan pernyataan-pernyataan ini karena belum bisa pembuktian. Ya mungkin ini nanti ada fenomena-fenomena astral di lingkup prosesi pengambilan kefokusan gambar nanti, ya semoga saja itu bangsa kajiman ini, amal kajiman ini itu hadir, karena begitu senangnya bangsa kajiman itu di mana ada kumpul-kumpul atau jagung-jagung rosok semacam ini. Ya. Jadi bangsa kajiman ini tidak hidup di alam manusia selayaknya seperti manusia, tidak, sudah menjadi bangsa mitologi ya. Meskipun jasadnya dikubur, tapi jiwa atau ruhnya ini ditolak di alam kubur atau alam barzah, maka terproses menjadi sebutan bangsa kajiman itu. Nah, tentang untuk mencapai apa itu kajiman itu biasanya
yang kalian atau kita sebut sebagai kodam. Jadi kita itu nggak bisa menyatakan sesuatu di mana ada proses, mungkin ada kelebihan atau talenta di diri kita, apalagi ada proses dari benda-benda klinik atau benda-benda mistik, entah itu batu atau terbuat dari benda besi, itu kan kita pasti akan menyatakan bahwa itu adalah kodam. Nah inilah kajiman juga, kajiman. Dan itu bisa menyesatkan kita. Karena apa? Pada dasarnya kalau media ya, suatu media atau benda kita yakini mempunyai power, mempunyai kekuatan, atau ada semacam getaran atau ya power lah intinya ya, yang bisa saya sebut yaitu kekuatan mikrokosmos ya, dari bangsa mitologi itu. Karena manusia itu pada dasarnya dengan bangsa Kajiman ini itu menganggap derajatnya lebih tinggi karena powernya, karena kekuatannya. Di mana manusia seperti kita ini itu karena kebutuhan, entah ini macam-macam ya porsinya kebutuhannya kita kan berbeda-beda ya secara samudra kehidupan dalam menyusuri rasa itu kan pasti ada porsinya berbeda-beda, nggak mungkin akan sama. Nah di situ, nah terus kenapa kok Kajiman itu bisa paham betul dengan kemauan keinginan dari si manusia ini? Ya karena dia dulu itu manusia. Lah kebuahnya kan di mana kita sudah penyatuan dengan Kajiman itu, di mana kita itu selalu percaya bahwa benda ini membantu saya, gitu loh. Jadi konteksnya itu kalau kita dasari rasa kemanusiaan, rasa menungso, itu gak pede ngoten lho lek mboten beto benda niku. Rasane niku ngoten rasane. Nyukul ngoten. Ini menyesatkan. Karena kita akan lupa tentang bahwasannya kita itu makhluk yang paling sempurna. Nah, Kajiman sudah tidak sempurna lagi. Itu kalahnya kita itu. Dia itu bisa mengikuti aturan mainnya sampean. Ngoten. Pun sope Kajiman pada dasarnya tergolong makhluk pendendam. Okay. Pun sope niku. Maka itu saya menyatakan di mana kita itu dalam bahasa kita mengenal astral atau alam mitologi atau kekuatan supranatural, hati-hati dengan bahasa kesinungan. Kesinungan itu nempel secara lahiriah, mungkin bisa cincin. Maka di sini kalau di pesantren Mbak selalu ngajari kalian ini adalah panjiwan, sing artinya cincin itu hanya sebagai condro sengkolo atau semacam cindramata, di mana antara si salik atau santri dengan mursyidnya atau gurunya itu ada hubungan. Gitu loh. Makanya disebutnya panjiwan. Dan disinilah saya takut kajiman-kajiman itu hadir. Maka saya senang itu
panjenengan itu selalu saya suruh proses pengambilannya bukan di alam mitologi atau alam astral, tapi teng Kanjeng Dewi Sopi. Nah ini jenenge Nyai Ageng Dewi Sopi itu penting. Semerap Nyai Ageng Dewi Sopi. Itu biasanya jine namanya JNE, JNT. Itu namanya Nyai Ageng Dewi Sopi. Ya untuk apa? Agar kita itu secara panjiwan itu diri kita. Jadi tentang karakter atau unsur yang dihadirkan itu adalah secara kejiwaan. Nah niki wonten kisah niku menurut ahli-ahli supranatural, menurut surveinya Simba niku kurang lebih antara 80%. Itu makhluk ini bisa menampakkan diri. Maka ya saya berharap di kesempatan hari ini makhluk kajiman di mana kita penghadiran ya semoga aja dia bisa menampakkan diri atau menampakkan wujudnya, di mana agar terjadi fenomena kita mengenali mereka sebagai pengenalan saja, bukannya kita itu ada sesuatu kepentingan atau tendensi yang lain. Ya semoga aja semua yang kumpul di sini tentang pembahasan kajiman ini tambah pinter, tambah paham, tambah ngerti, tapi jangan sampai berkolaborasi, itu saja. Naudzubillah min dzalik. Lah, di mana penghadiran untuk mewujudkan kajiman itu dengan cara bermeditasi atau ritual-ritual khusus. Menurut kapitayan kalian, menurut keyakinan. Kapitayan itu keyakinan ya, kalau ulang lagi. Jadi menurut kapitayan kalian. Dan disitulah si pelaku ritual atau spiritual supranatural dengan jalan supranatural itu bisa mengkategorikan di mana ada interaksi, itu disebut kodam. Dan kebanyakan itu ditaruh gitu loh. Makanya di sini saya larang, di mana panjiwan saya suruh nunggu, ditungguin saya larang. Karena biarkan, dan itu murni kajiman. Biarkan kajiman yang mau membantu, di mana inama amalu binat, sing artinya niat atau hajat kalian itu seberapa kuat powernya. Itu maksudnya. Tadi lah sampai tanya, Mbah, panjiwan saya termasuk ya kajiman gitu. Tapi insya Allah kajimannya di asal. Mungkin era 7 periode yang dulu atau 7 keturunan kita yang dulu itu pasti orang-orang supranatural, orang-orang hebat sing ahli tirakat. Nah, beliau-beliau ini kan sudah termasuk makhluk mitologi, gitu loh, makhluk astral kan, paham ya maksudnya? Itulah. Terus malih kula pahami tentang mengenal asal usul kajiman ini. Ini penting. Kajiman itu dikarenakan kados kaya kula kali sampean ini prosesnya, di mana belajar dalam ajar mengajar atau dalam prosesi belajar mengajar tentang ilmu hikmah atau ilmu supranatural atau ilmu gaib. Ini berpotensi kula kali sampean ini akan masuk ke ranah kajiman, di mana prosesi dalam kehidupan medar rasane sampean ilang kamanungsane. Ngerti ilang kamanungsane? Jadi sifat manusia dan karakter manusia yang jenengan ini sudah hilang. Jadi selalu berkata-kata, pernyataan dari ucapan jenengan itu selalu itu tadi, nggak pede. Lek gak gowo sikepe, gak gowo jimat.
Ini dalam tahap dimana belajar mengajar sing diarani medharoga utawa kanuragan. Itu fase pertama. Maka disitulah sebenarnya Anda kalau di fase rogo tidak melanjutkan dalam menggali pengetahuan tentang pesantren itu, sampai berpotensi kekajiman. Karena belajarnya itu masih dalam tahap panjiwan. belum bisa punya caranya mensifati rasa. Oleh jek mek olah rasa, nguripi rasa, medhar rasa. Ini berpotensi sekali kekajiman. Dan insya Allah kalau hanya putus di jalan ini, saya nggak diterima di alam bangsa. Saya nggak diterima di alam kubur. Karena berpotensi apa? Riak dan takabur. Dengan power atau kemampuan yang jenengan peroleh di medharoga ini. Gitu. Itu berbeda penjelasan dari pesugihan pun sama, itu pasti malahan. Orang kalau berani menyatakan aku golek pesugihan, dia pasti kajiman. Lah kajiman di mana yang sudah penyatuan itu, kalau saya ambil suatu contoh di mana kita itu berkepribadian ganda. Gitu loh. Biasanya ngomong pagi ku A, 1 jam lagi sudah B. Dan dia lupa dengan pernyataan di mana dia tadi menyatakan sejam yang lalu itu apa. Itu ngofilin, gampang kena penyakit ngofilin. Itu sangat repot kalau kita bergaul dengan orang semacam ini. Ya ini sebutannya wadatul wujud kajiman. Jadi yang sudah punya wadah, yang terwujud kajiman juga. Jadi muga keluarga besar sama PST jeneng mboten enten sing ngoten, mugi-mugi mawon. Meskipun sudah ada potensi-potensi mengarah ke sana. Nggih. Terus kula jelasno malih, menurut falsafah Jawa, menurut paham Jawa, kajiman ini dikelompokkan 3 fase. Ada fase kajiman yang disebut kelompok atau kajiman lebih besar atau gerombol, ya. Ada kajiman kanoman, juga ada kajiman kasepuhan, semacam itu. Kategorinya ada tiga pemahaman. Enten pemahaman kajiman kelompok, ada kajiman kanoman, juga ada kajiman kasepuhan. Gitu. Ini rada kena layang puspito tadi. Ini gak koyo Sri Kandi. Bedo Sri Kandi itu kan perempuan itu punya bolongan hawa sulas. Nek sampeyan mek songo. Sifat dikategorikan bahwa akal sampean itu 8, nafsu sampean 1. Tapi kalau perempuan nafsunya 10, akalnya cuma 1. Tapi kecerdasan dan kekuatan kundalininya, cakra kundalininya, jenengan kalah. Itu kalau bahas perempuan, ya. Kajiman kelompok niki sebenarnya adalah prosesi manusia di mana mempelajari keberadaan jin dan makhluk astral. Terus akhirnya prosesnya, endingnya itu menjadi partner atau mitra. Berarti rawa menapak tilas meremen birowo dengan pengenalan, karena pada dasarnya sifat kita itu manusia itu manunggali rasa. Manungsa niku lak manunggali rasa dadose rasa penasaran yang begitu istimewa, maka ingin penghadiran itu terbentuk dan terwujud. Pada dasarnya, endingnya itu sebenarnya ada prosesi kemitraan atau kolaborasi.
lagi ya. Makanya kemarin pada waktu prosesi spiritual kita dalam pencapaian ubur rampe untuk mencapai prosesi ritual kita itu kan saya kombinasikan tentang bidara itu yang paling tidak disukai kajiman-kajiman itu untuk mandi. Agar nopo? Agar tidak ada potensi santri saya itu masuk ke lingkup Kajian. paham kajiman. Maka kajiman itu selalu akan membantu segala macam keperluan dan kepentingan manusia. Pada dasarnya seperti itu kajiman. Kalau kajiman kanoman itu adalah seseorang yang memahami ilmu. Suatu contoh kayak itu memahami ilmu alam, inti alam. Gitu, atau nur alam, tapi pada dasarnya endingnya itu masuk ke kemitraan juga. Itu yang disebut paham kajiman kanoman, di fase kajiman kanoman. Ini prosesi di mana kita itu belajar mikrokosmos, okay, dalam kekuatan supranatural, kekuatan gelombang. Itu hati-hati sekali. Ada seharusnya di mana menjadi salik atau santri itu masuk ke lingkup dalam fase paham kajiman kasepuhan. Ini. Jadi kajiman kelompok termasuk kesinungan, kajiman kanoman termasuk penjangkungan. Jadi aku koyo sampai ini wis dijangkung marang si A. Ini kajiman kanoman. Tapi kalau sudah kayonian ini berbeda lagi. Ini karena rahmatan lil alamin. Karena Allah. Nah, kategori orang-orang yang sudah kajiman kasepuhan, paham kajiman kasepuhan, dia pasti akan menjalani perintah-perintah yang sudah sastra cetha, yang sudah diperjelaskan di Al-Qur'an. Jalan aturan main kehidupan, ini buruk, ini baik. Itu sebenarnya kita itu sudah paham. Tapi kajiman kanoman dan kajiman kelompok ini yang berbeda. Kadang di mana kita itu berkomunitas, ini bisa masuk kategori kajiman kelompok. Di mana kita ada penghadiran dan prosesi seperti contohnya nyotrek, no. Ini tergolong kajiman kanoman. Tapi di mana kita ada prosesi paham atau ajaran-ajaran ini yang sudah pendahulu kita atau penghulu-penghulu kita itu menjalaninya, ini yang disebut kajiman kasepuhan. Gitu loh. Ini fasenya yang fase yang berbeda. Ini potensi kula kalian jenengan masuk ke ranah kajiman yang mana. Begitu. Ya. Mulai kajiman kasepuhan itu prosesinya di mana secara kejiwaan dalam medarasa di dalam diri kita itu sumele, sumende, sumramba marang ngersaning Gusti sebutannya. Di mana ada prosesi kados tafakur atau khalwat atau takarub atau tadakur, tadzabur. Bahasa Jawanya karena kita saya semeti. Itu dari bahasa kata sumele, sumende, sumrambah marang ngersaning Gusti. Jadi sing dalam konteks sumele itu sabar, ikhlas. Sumende itu mengikuti aturan main dari pepesten. Bahwa pepestening Gusti ini hanya ada dua.
Di mana kita itu sudah dipastikan susah, maka disitulah kita akan ada jalan di depan kita pasti ada senang. Kecuali panjenengan ini kajiman kelompok. Kalau kalian jaman kelompok pemikirannya apa? Nggak maju ke depan, menyongsong dan meniti waktu maju ke depan, tidak. Tapi dia akan takut dengan hal-hal yang sudah dijalani yang di belakang. Itu kajian kelompok. Karena apa? Secara visual, secara pemahaman rasa umum. Jukule nelongso ngeresulo itu kan sebenarnya masuk di dalam tahap bukan rasa tapi rumongso. Itu bisa perbedaan. Maka kenali rogowi dengan jasad panjenengan ini kenali dulu. Oleh jasad itu, jasad, sukma dan nyawa itu kan sudah pernah saya ajarkan pada kesempatan yang sebelum ada konten. Itu ada 3 fase ya. Jadi raga itu punya ningrum, ningrat, sejati. Ya kan? Lek ningrum itu tahu rasa, iki legi, iki pahit, iki api, iki elek, iki ganteng, iki ayu, itu ningrum. Tapi kalau ningrat itu jor-joran. Di mana kita paling dan paling. Itu tanda kutipnya seperti itu. Tapi kalau sejati ya kita tahu mung awake dhewe iku sak derma manungsa sing duweni pati. Sing artine sing duweni pati ta ino. Nggih sing diperintahne ngersane Gusti niku napa? Dadi menungsa urip teng alam donya. Niku sebenarnya lek kula konteke kula pahami nggih hak kewajiban. Dadi memahami hak. Maka pada dasarnya agar kita mencapai paham kajian kasepuhan ya, sebelum kita menyatakan hak kan kewajiban itu yang harus kita jalankan. Nah, ngoten. Berarti hak itu tidak bisa kita ambil sebelum ada prosesi atau perjalanan kewajiban. Itu. Berarti kewajiban itu dijalankan dulu, baru sampai akan menerima hak. Gitu. Lek kajian kanoman itu termasuk nang sifat itu di mana kita menjalani kewajiban tapi kita menyatakan kurang puas tentang hukum haknya. Enggak pernah merasa puas. Aku wis ngomongin, aku wis nyawet, aku wis ngikuti piranti-piranti prosesi perjalanan secara keagamaan, tapi kok yo panggah urip kula niki. Ini termasuk tergolong kajian kanoman. Gitu. Kalau kajian kasepuhan kan sudah paham. Sumile, suminde, sumrah. Maka dalam taraf semedi, dalam fase-fase suminde, sumele itu artinya suminde sabar ikhlas, sumele pasrah, nggih. Sumramba gelar rasa. Itu ada 3 fase juga. Napa? Olah rasa, nguripi rasa, medar rasa. Sing angel napa? Nyifati rasa. Sing angel. Rasa iki lek cara lek disifati niku mek mboten enten kalih hukum. Fasenya hanya 1. Ridho. Mboten saged sampean sebut iso ngarani elek api ganteng ayu tidak. Iki ridho. Kun dijadikan tercipta bayakun sempurna. Itu ridho Allah. Jadi ridho ngersani Gusti Kang Murbeng dumadi niku itu pada dasarnya penciptaannya karena ridhonya. Lho ngoten. Lek sampean ilmumu itu tergolong kajian kasepuhan. Nah, tapi fase itu ada di lakuning nyo. Iya. Tapi panjenengan pun paham ya alam barzah. Paham nggih, alam barzah niku adalah
alam alam kubur sing paling gampang dalam pemahaman alam niku alam kubur. Lah alam kubur niki lek wong sing wis mati niku baru nanti dibangkitkan atau dibangunkan itu dapat pembangkitan di hari kiamat. Jadi sebenarnya pada dasarnya manusia itu setelah hidup di fana, begitu meninggal itu alamnya namanya alam barzah, alam kubur. Ya tempatnya di situ saja, tidak kemana-mana. Begitu loh. Tadi itu hanya apa ya, saya kategorikan menurut Jimban itu hanya alam pemisah di mana fana dan gaib itu. Ya, jadi agar tidak terulang-ulang, di mana saya ingin mengetahui gaib atau astral atau supranatural ini, harus ada prosesi yang disebut semedi atau ritual khusus. Itu dalam konteks falsafah atau ajaran Jawa. Oke? Oh, oke, ada atau kaya teng surat Al-Maidah itu nggak dijelaskan alam barzah. Jadi alam barzah itu ya juga ada kehidupan yang baru. Di mana jenengan saya ya berbahagia di alam barzah. Di mana jenengan jelek, buruk, ya ada siksaan, ada hukuman di alam barzah. Begitu. Alam barzah. Jangan kalian anggap alam barzah itu tidak ada. Alam barzah itu ada malaikat yang akan mendatangi kalian pada nantinya, yaitu Mungkar dan Nakir. Seperti itu. Nah, konteksnya ada beberapa sebab seseorang ditahan atau disiksa di alam kubur. Nomor wahid, nomor satu, yaitu apa? Gimana sampean kencing tidak kalian bersihkan. Ini saya ngomong menurut. Terus jenengan punya sifat pengadu domba atau merampas hak, itu yang ketiga. Pembohong, jadi tidak pernah jujur, mengabaikan kitab suci, zina dan riba. Ini tidak ada prosesi sampai akan senang di alam barzah, sampai akan tersakiti. Selain itu ada juga yang menyebabkan terhalangnya pintu kenikmatan dan tidak diterima di alam barzah. Apa? Hutang yang belum terbayar. Itu juga trouble, juga ada masalah. Ada yang lebih menurut jenengan, mungkin ini terlalu awam atau terlalu baru, nopo? Di mana sampai menangisi yang mati, itu juga ada masalah terhalang. Dan ini membuat si mayat ini akan tersiksa. Dikarenakan apa? Akhirnya si mayat ini berpotensi semacam dia akan mengingat selalu anak cucunya atau anak-anaknya itu merasa kehilangan. Jadi kasurane gandol. Nah, ini penting. Makanya yang sepubian simba-simba sampean wis tau aja ditangisi.
Wong nang alam kelanggengan iku nang alam sing sejati iku kudune niku penak. Tinimbang alam sampai yang serba tidak pasti. Itu alam dunia jenengan ini alam yang serba tidak pasti. Kalau di alam barzah itu alam pasti. Lek susah-susah itu selamanya, lek seneng-seneng selamanya. Lah kalau di sini nggak bisa saya menyatakan senang, tidak. Kita senang dipukul 12 atau setengah 1 ini jam 1 malam. Kita mungkin jam 5 pagi nanti kita susah. Gitu. Iso-iso sing era-era sekarang dipleset no di tengah-tengah antara susah dan senang. Antara jenuh dan tidak ada kepastian. Napa? Gabut niku. Niku wau gara-gara ana basa ngoten kula terus sinau. Oh, boyo gabut. Ternyata di antara dua pilihan. Iki rada ana jaimnya di dalam bahasa kata ngomong jenuh, capek dan gelisah dan susah. Ternyata nggak bahasa keren gabut. Aku dhewe enggak ngerti. Gabut iki sing penciptanya siapa? Ibnu Arabi. Iya. Ibnu Maliki. Jadi eksistensi manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala saya kategorikan itu ada 3 fase kehidupan jenengan ini. Yang pertama fase di dalam dunia atau fana, fase sampean ini. Jadi sampean ini ada di fase 3 fase.